Halo, salam tanam berduri, salam petani Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya, Denny Jack. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Yang belum, silahkan di subscribe, di like, agar tidak tertinggal informasi-informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani, salam tanam berduri. Nah, jenis bibit apa saja yang cocok untuk ditanam di lahan gambut? Tadi live streaming mungkin saya tadi kurang jelas menjelaskannya. Nah, ini berikut jenis bibit yang bisa ditanam atau yang sangat cocok untuk ditanam di lahan gambut. Antara lain, yang pertama itu bibit Sriwijaya 5 itu juga cocok untuk ditanam di lahan gambut. Yang kedua, bibit sawit lonsum juga itu cocok untuk ditanam di kelapa sawit. Yang ketiga, benih sawit dari Daminas. Nah, Daminas juga itu sangat cocok untuk di lahan gambut. Yang keempatnya, bibit sawit Simalungun. Nah, itu cocok juga untuk di lahan gambut. Dan benih PPKS Marehat itu juga cocok untuk di lahan kelapa sawit. Oke teman-teman, dari yang saya jelaskan tadi ada 5 jenis bibit kelapa sawit yang cocok untuk ditanam di lahan gambut. Dan yang pastinya masih banyak lagi bibit kelapa sawit yang cocok untuk ditanam di lahan gambut. Karena kenapa? Karena yang cocok di lahan gambut dan perusahaan-perusahaan itu banyak yang memilih menanam di lahan gambut karena sawit itu cepat beradaptasi. Tapi yang saya jelaskan 5 itu varietas-varietas yang cocok, yang sangat mungkin yang produksinya lebih banyak di lahan gambut. Nah, yang dalam segi perawatan di lahan gambut itu memang lebih ribet ya, karena kenapa? Pemupukannya sangat diperlukan pada lahan gambut, karena di lahan gambut itu rendah unsur haranya. Nah, mereka harus dibeli pupuk makro dan mikro yang cukup. Nah, pemberian makro dan mikro yang cukup itu dengan kata lain pupuk kalium, fosfor, ureanya, magnesium, dan boron. Nah, itu jangan lupa itu teman-teman, itu juga sangat penting. Tapi perlu dibatasi. Kenapa? Karena tidak boleh berlebihan. Karena gimana ya, lahan gambut itu unsur haranya sudah rendah. Jadi kita harus lebih teliti lagi. Biar perlu kita catat di buku kita apa saja yang kita berikan, terus kandungan dosisnya berapa. Itu harus dicatat dan harus lebih teliti lagi teman-teman, supaya tidak mubazir kita memupuknya di lahan sawit di lahan sawit yang gabut. Ini juga penting teman-teman. Kenapa? Pupuk yang cocok atau pupuk NPK yang cocok digunakan di lahan gambut itu karena dia harus mengandung unsur TE juga. Nah, karena apa? Supaya kebutuhan nutrisi di kelapa sawit di lahan gambut ini lebih terpenuhi dan tetap terjaga dengan baik agar dia bisa produksi lebih baik juga di lahan gambut. Tapi alangkah lebih bagusnya, lebih baiknya kita menggunakan pupuk tunggal agar kita bisa tahu dan kebutuhan nutrisi pada tanaman ini memang dibutuhkan. Misalnya daunnya agak kekuning-kuningan di lahan gambut kita, berarti dia kurangnya unsur boron. Nah, berarti kita kasih unsur boron. Jadi lebih baik saya sarankan itu menggunakan pupuk tunggal. Nah, itulah informasi yang saya dapat sampaikan, dan saya berbagi pengalaman saya tentang pertanian kelapa sawit agar teman-teman bisa menghasilkan reproduksi kelapa sawit yang lebih baik lagi dan lebih maksimal lagi. Dan apabila ada kata-kata salah dari saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di subscribe ya. Terima kasih.